Sebelumnya, apakah kalian tahu mengapa wisatawan bisa mengalami gangguan pernafasan? Jadi, ketika seseorang berwisata ke daerah pegunungan atau tempat dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, maka udara di sekitarnya menjadi lebih tipis. Artinya, kandungan oksigennya semakin berkurang. Tubuh manusia terbiasa bernafas dengan tekanan oksigen normal di dataran rendah. Jadi, saat tiba-tiba naik ke ketinggian tanpa adaptasi, maka tubuh tidak akan mendapatkan cukup oksigen untuk kebutuhan sel. Hal inilah yang sering menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Salah satu kondisi yang umum dialami oleh wisatawan di ketinggian tinggi adalah acute mountain sickness atau AMS, yaitu penyakit ketinggian yang bisa menyebabkan sesak nafas, pusing, mual, dan kelelahan hebat. Jadi, mekanisme AMS terjadi ketika seseorang berwisata ke daerah pegunungan atau tempat yang berada di ketinggian di atas 2.500 meter, tekanan udara di sekitar mulai menurun. Artinya, jumlah oksigen di udara juga berkurang. Udara yang dihirup oleh paru-paru tetap memiliki kadar oksigen sekitar 21%, tetapi tekanan parsialnya lebih rendah, sehingga jumlah oksigen yang masuk ke dalam darah menjadi lebih sedikit. Kondisi ini membuat tubuh mengalami yang disebut hipoksia, yaitu kekurangan oksigen pada jaringan. Sebagai respon terhadap hipoksia, tubuh akan meningkatkan laju dan kedalaman pernafasan yang disebut hiperventilasi. Hiperventilasi sendiri adalah usaha sistem respirasi untuk mengambil oksigen sebanyak mungkin agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi. Namun, karena nafas menjadi terlalu cepat, tubuh justru mengeluarkan terlalu banyak karbon dioksida dari darah. Padahal karbon dioksida sendiri berfungsi menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Ketika kadar karbon dioksida ini menurun drastis, darah bisa menjadi lebih basah. Inilah yang disebut sebagai alkalosis respirasi. Alkalosis respirasi ini menyebabkan pembuluh darah di otak mengalami vasokonstriksi, sehingga aliran darah ke otak bisa berkurang. Akibatnya, wisatawan mulai merasakan pusing, mual, sakit kepala, atau merasa ringan di kepala. Pada saat yang sama, oksigen di jaringan tubuh tetap rendah, sehingga organ-organ vital seperti otak, jantung, dan otot mulai kekurangan suplai oksigen untuk berfungsi normal. Dalam kondisi ini, tubuh sebenarnya berusaha untuk beradaptasi. Ginjal mulai menyesuaikan diri dengan cara membuang bikarbonat melalui urin untuk menyeimbangkan alkalosis di dalam darah. Tapi proses ini membutuhkan waktu beberapa hari, sedangkan wisatawan biasanya langsung naik ke tempat tinggi dalam waktu yang singkat sehingga tubuh belum sempat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Selain itu, hipoksia juga memicu peningkatan produksi hormon eritropoietin dari ginjal yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sel darah merah baru di sumsum tulang. Sel darah merah ini akan membantu membawa oksigen lebih banyak ke seluruh tubuh. Namun, proses pembentukan sel darah merah ini juga tidak terjadi secara instan, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika tubuh belum sempat beradaptasi sepenuhnya, maka sistem respirasi bekerja terlalu keras. Jika dibiarkan, tekanan arteri pulmonalis bisa meningkat. Peningkatan tekanan ini bisa menyebabkan sebagian cairan dari darah merembes ke dalam jaringan paru, membentuk kondisi yang disebut high altitude pulmonary edema yang bisa mengakibatkan komplikasi berat dari AMS yang akan menyerang sistem pernafasan secara langsung. Cairan yang mengisi alveolus membuat proses pertukaran oksigen semakin sulit. Akibatnya, penderita akan mengalami sesak nafas yang hebat, bahkan saat istirahat, batuk berbusa, nafas cepat, denyut jantung meningkat, dan bibir tampak kebiruan karena kekurangan oksigen. Jadi, apa aja sih faktor risiko pada wisatawan?
Tidak semua orang mengalami AMS, tetapi ada beberapa faktor yang membuat wisatawan lebih rentan. Misalnya naik ke ketinggian terlalu cepat tanpa waktu adaptasi, melakukan aktivitas fisik berat di hari pertama saat mendaki gunung, atau tidur di ketinggian lebih dari 3.000 meter tanpa penyesuaian. Selain itu, wisatawan yang punya penyakit paru seperti asma, PPOK, atau penyakit jantung juga lebih beresiko mengalami gangguan pernafasan karena sistem respirasi mereka sudah tidak sekuat dengan orang yang sehat. Faktor lain seperti kurang tidur, dehidrasi, atau konsumsi alkohol juga dapat memperburuk kondisi tubuh saat di ketinggian. Mekanisme adaptasi tubuh terhadap ketinggian. Sebenarnya tubuh manusia punya mekanisme adaptasi alami terhadap udara tipis. Setelah beberapa hari di ketinggian, ginjal akan mulai mengeluarkan bikarbonat untuk menyeimbangkan alkalosis akibat napas cepat. Selain itu, tubuh juga akan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah supaya lebih banyak oksigen bisa diikat dan diedarkan ke seluruh tubuh. Namun, proses adaptasi ini membutuhkan waktu beberapa hari hingga minggu. Jadi, jika wisatawan langsung naik ke tempat tinggi tanpa adaptasi bertahap, tubuh tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri akibat sistem pernafasan langsung kewalahan. Solusi dan penanganan jika terjadi AMS. Jika gejala ringan seperti pusing, mual, dan sesak nafas ringan mulai muncul, solusi pertama adalah berhenti naik lebih tinggi dan istirahat di tempat. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri, minum air putih yang banyak, hindari alkohol dan rokok, serta jangan beraktivitas terlebih dahulu. Jika gejala tidak membaik dalam 24 jam, segera turun ke tempat yang lebih rendah. Pada kasus berat seperti high altitude pulmonary edema atau HEP, diperlukan oksigen tambahan atau evakuasi medis segera karena kondisi ini bisa berakibat fatal bila dibiarkan. Nah, tip pencegahan untuk wisatawan. Untuk mencegah gangguan pernafasan saat berwisata di daerah tinggi, lakukan beberapa hal sederhana. Pertama, naiklah secara bertahap. Dengan ideal, jangan menambah ketinggian lebih dari 500 meter per hari setelah melewati 2.500 meter. Kedua, sisahkan 1 hari istirahat setiap kenaikan 1.000 meter agar tubuh bisa beradaptasi. Ketiga, jaga hidrasi atau asupan makan bergizi serta hindari kafein dan alkohol yang bisa memperparah dehidrasi. Keempat, jika sudah tahu akan berpergian ke daerah tinggi, konsultasi ke dokter lebih dahulu, terutama bagi yang punya riwayat penyakit paru atau jantung. Kelima, usahakan sebelum akan melakukan pendakian, lakukan olahraga fisik untuk persiapan mendaki supaya fisik kita menjadi kuat dan tubuh mampu untuk beradaptasi. Dengan persiapan yang baik, resiko AMS dan gangguan respirasi bisa ditekan semisal memungkinkan. Nah, kesimpulannya sistem respirasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan oksigen saat tubuh menghadapi perubahan lingkungan seperti udara tipis di pegunungan. Acute motion sickness adalah contoh nyata bagaimana tubuh bisa kewalahan bila adaptasi terganggu. Bagi wisatawan, memahami mekanisme ini itu sangat penting agar bisa menikmati wisata tanpa gangguan kesehatan. Jadi, kenali gejala, jaga tubuh tetap fit dan jangan memaksakan diri naik terlalu cepat. Dengan begitu, wisata ke ketinggian bukan hanya menyenangkan tapi juga aman untuk paru-paru dan sistem pernafasan kita.